Waalaikumsalam. Masuk. Oh, Habib, silakan duduk. Apa kabar, Habib? Baik Pak. Oh, baik ya, sehat ya. Sehat, Pak. Habib datang kemari mau layanan bimbingan konseling. Iya Pak. Jadi sebelum kita mulai bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Jadi sebelum bimbingan konseling kita mulai, alangkah baiknya Bapak sampaikan dulu ajas bimbingan konseling, di mana ada hal-hal yang harus kita sampaikan masalah bimbingan konseling, yaitu ajasnya yang pertama dia keterbukaan. Keterbukaan ini maksudnya sampaikan saja apa hal-hal yang ingin Habib sampaikan, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan Habib sendiri. Dan berikutnya ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini yaitu apa-apa nanti yang disampaikan oleh Habib ini akan menjadi rahasia. Dan Bapak juga nanti tidak akan menceritakan ini kepada siapapun. Jadi apa-apa yang Habib ceritakan itu nanti hanya Habib dan Bapak yang mengetahui. Dan berikutnya Habib ini datang kemari dengan sukarela ya. Iya Pak. Ya, maka dari itu berarti tidak ada paksaan. Artinya Habib itu ingin mencarikan solusi apa-apa jalan keluarnya nanti. Ya, menurut dari itu kira-kira apa yang membuat Habib sehingga datang untuk konseling. Kalau menurut dari laporan-laporan dari guru-guru bidang studi atau mata pelajaran, Habib ini juga ada permasalahan jarang mengerjakan tugas atau PR. Betul itu ya? Iya Pak. Ya. Itu yang pertama coba dulu Bapak mau tahu apa yang membuat Habib itu malas mengerjakan tugas atau PR. Karena Habib di rumah membantu orang tua Pak. Membantu meringankan kerjaan orang tua Pak. Oh, itu yang membuat kamu sehingga jarang mengerjakan tugas atau PR. Iya Pak. Apakah Habib itu ada juga mengerjakan pekerjaan lain? Sewaktu Habib mengerjakan tugas atau PR, ada pekerjaan rumah lain yang Habib kerjakan. Ada Pak. Apa saja kira-kira itu? Seperti mengikuti berondolan,
menyisiti lidi sampai hingga larut malam, kadang menyisiti lidi Pak, sehingga kelelahan dan tidak sempat mengerjakan PR. Berarti Habib itu selain sekolah juga membantu orang tua. Ya Pak. Ya sebenarnya bagus, membantu orang tua itu bagus, hanya saja harus diutamakan tugas-tugas sekolah. Maka untuk itu Habib ini berarti persoalannya tergendala masalah membantu orang tua, sehingga tugas-tugas di sekolah itu sering tidak dikerjakan ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya Habib, PR itu perlu. Kenapa guru mata pelajaran itu memberikan tugas atau PR di rumah itu untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan di sekolah, sehingga hasil belajarnya nanti bisa lebih baik. Dan tugas-tugas atau PR itu juga untuk melatih Habib sendiri untuk mandiri, untuk bertanggung jawab. Itulah perlunya tugas-tugas itu diberikan, melatih tanggung jawab. Apa-apa yang diberikan tugas kepada Habib itu harus ditanggung-jawabi, harus dipenuhi, dan harus dikerjakan. Itulah perlunya tugas atau PR di rumah. Selanjutnya, PR itu juga untuk bahan-bahan kita, bahan-bahan Habib sendiri untuk nanti menghadapi ulangan, menghadapi ya ujian, bisa dia ujian tengah semester, bisa ujian akhir kelas, sehingga nanti ketika masuk ulangan, masuk ujian semester, Habib sudah paham tentang itu. Jadi begitu dia. Jadi untuk itu Habib itu mesti mengatur waktu, kapan membantu orang tua dan kapan membuat tugas-tugas atau mengerjakan PR, sehingga Habib itu bisa mengerjakan dua-dua, bisa membantu orang tua, bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan PR, sehingga dua-duanya dapat. Maka perlu Habib itu membuat jadwal
Setelah pulang sekolah, jam berapa membantu orang tuanya, jam berapa mengerjakan PR. Dan saya dengar pun kadang-kadang Habib ini mau bolos juga, tidak masuk sekolah gitu ya. Jujur Habib, iya Pak. Nah, jadi penting sekolah itu tidak boleh bolos, tidak boleh malas, harus datang setiap hari. Paham Habib ya? Paham Pak. Jadi kalau menurut dari keterangan-keterangan Habib ini, masalah Habib itu eh, tidak tidak dapat membagi waktu antara mengerjakan tugas sekolah atau PR dengan membantu orang tua. Maka Habib itu perlu ya dibuatkan jadwal. Jadi mungkin Habib itu perlu merancang ya. Habib itu merancang susunan-susunan waktu mulai dari sekolah sampai nanti pulang sekolah sampai nanti malam. Contoh kalau berangkat sekolah, itu kita kan masuk lonceng itu 7.15. Maka Habib perlu mempersiapkan diri sebelum jam 7.15. Berarti berangkat dari rumah itu jam berapa? Jarak antara rumah Habib dengan sekolah kira-kira menempuh waktu berapa lama itu? 10 menit Pak. Lebih kurang 10 menit. Berarti kalau dia 10 menit, maka Habib itu berangkat lebih kurang jam 7. Jam 7 sampai sekolah 7:10, maka masih ada waktu 5 menit untuk istirahat sebelum lonceng berbunyi. Berikutnya, sebelum berangkat sekolah juga tentu kan ada persiapan. Contoh bangun pagi. Bangun pagi itu kan perlu. Apalagi subuh ya. Habib itu kan sholat subuh ya. Iya Pak. Ya, sholat subuh. Berarti setelah sholat subuh itu tidak tidur lagi ya. Tidur lagi atau Kadang tidur lagi, kadang tidak Pak. di situ. Jadi sebaiknya setelah sholat subuh itu jangan lagi tidur. Sebab nanti kalau tidak ada yang membangunkan, bisa saja nanti terlelap lewat dari jam 7. Nanti bisa terlambat kan gitu. Makanya sebaiknya setelah sholat subuh itu jangan lagi tidur. Contoh, kalau dia ya bantu menyapu, membersihkan tempat tidur, mandi,
kalaupun mau sarapan atau membantu orang tua dulu menyiapkan sarapan, bisa-bisa saja kan. Setelah mandi sarapan, siap-siap untuk ke sekolah. Berikutnya sampai tadi jam 7:10 Habib itu sudah sampai di sekolah. Itu dia ya persiapan berangkat ke sekolah. Berikutnya setelah pulang, itu juga dibuatkan jadwalnya. Pulang sekolah itu kita katakan kita pulang jam 1, sampai ke rumah itu berarti jam 1:10. Maka dirancang dia 10 menit sampai sekolah, berarti jam 1:10 kita sudah sampai di rumah. Apa yang mau dikerjakan? Contoh mungkin ganti pakaian, selanjutnya mungkin makan siang. Setelah makan siang, istirahat sebentar. Di situ dibuat lagi pilihan. Setelah istirahat, apakah mengerjakan PR dulu atau kita membantu orang tua dulu? Itu pilihannya. Kalau membantu orang tua dulu, ya silakan saja bantu orang tua dari pulang sekolah sampai sore. Contoh tuh. Tadi Habib bilang kalau membantu orang tua itu mengutip dondolan sawit ya, membuat sapu lidi gitu ya. Sapu lidi itu kan lidinya itu dijual ya. Ya, itu kita katakan dari dari jam pulang sekolah sampai sore, kita katakan sampai jam 4. Jam 4 selesai bersih-bersih sampai sore, sampai jam maghrib istirahat sampai jam 8. Jam 8 malam kan sudah nggak membantu orang tua lagi ya. Jadi kan sudah bisa. Jadi jam 8 malam itu kita katakanlah habis isya, sudah nggak ada kegiatan lagi untuk bantu orang tua. Dari jam 8 itulah Habib bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh tadi PR. Dari jam 8 katakanlah sampai jam 9 mengerjakan PR. Itu kan sudah cukup panjang ya, 1 jam mengerjakan PR. Sehingga demikian Habib udah nggak ada masalah lagi. Dengan adanya perencanaan. Jam 9 istirahat 1 jam, jam 10. Jam 10 itu sudah bisa tidur. Sudah bisa tidur di jam 10. Habib biasanya tidur jam berapa tuh? Siap isya, Pak. Siap isya sudah tidur? Iya, Pak. Itu.
Jadi siap Isa itu sudah tidur, makanya PR Habib itu nggak selesai. Kapan ngerjakannya kan? Tadi dari pulang sekolah sampai sore bantu orang tua. Nah, habis Isa sudah tidur. Itu kalau habis Isa langsung tidur, kenapa itu? Akibat kelelahan gitu. Iya Pak. Oh, kelelahan ya. Nah, makanya uh, tadi Habib bilang kadang-kadang sampai malam Iya Pak. bantu orang tuanya. Nah, makanya tadi mungkin karena Habib tidak membuatkan jadwal kapan waktunya membantu orang tua kan, maka dibuatkan jadwal. Pagi, pulang sekolah sampai sore bantu orang tua. Nah, dari malam katakanlah jam 8 sampai jam 10 itu itulah waktunya untuk belajar, termasuk mengerjakan PR. Nah, gitu ya. Jangan langsung tidur. Nah, makanya bantu orang tua itu jangan lagi sampai malam. Nah, sampai sore saja. Malam itu sudah bisa untuk belajar, termasuk mengerjakan PR tadi. Ya. Karena tadi sudah disampaikan ya, bahwanya PR itu atau tugas itu penting. Jadi diatur aja nanti dari jam 8 sampai jam 10 itu untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan guru mata pelajaran. Biasanya mata pelajaran apa saja yang Habib uh, paling susah untuk mengerjakannya? Seperti pelajaran matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab Pak. Nah, ya jadi itu tadi itu yang sulit itu maka waktu perlu waktu khusus dia untuk agar konsentrasi, butuh waktu yang tenang. Nah, maka perlu tadi disusun dengan dari jam 8 sampai jam 10 itu biar tenang dia, nggak ada lagi pikiran mau bantu orang tua. Nah, jadi fokus untuk belajar. Paham Habib ya? Paham Pak. Nah, jadi kalau dari Habib sendiri selain itu apa lagi kendala-kendala kira-kira yang Habib alami selama uh, sekolah ini? Bisa capek aja Pak, bosan gitu. Setiap hari harus mengerjakan hal yang sama dan harus mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi memang sesuatu hal yang kita suka bosan itu biasanya penyebabnya uh, kita kurang minat untuk itu, sehingga Habib itu mungkin malas untuk mengerjakannya. Jadi yang namanya belajar itu nggak bisa bosan, sebab kalau tidak belajar tidak akan dapat ilmu. Nah, ya tidak, kalau kita bosan mengerjakan hal-hal itu, katakanlah bosan belajar, karena yang hari-hari dari pagi sampai siang belajar terus kan begitu, nanti di rumah belajar lagi kan gitu. Jadi tugas Habib itu belajar untuk mempersiapkan masa depan.
Karena kunci keberhasilan itu adalah ilmu. Nah, kalau ilmunya tidak ada, nah, bagaimana kita nanti mau berhasil? Nah, makanya dari sekarang di bangku sekolah, nah itulah persiapan-persiapan untuk masa yang akan datang. Kunci keberhasilannya itu sekarang, hasilnya nanti setelah tamat sekolah. Nah, itu ya. Jadi motivasinya di situ. Pola pikirnya harus dirubah. Bagaimana belajar itu bisa menjadi menyenangkan. Itu yang perlu Habib rubah. Dengan cara apa? Mungkin sering bertanya kepada guru mata pelajaran. Minta bantu kepada guru mata pelajaran. Pak, Bu, saya agak lemah di bahasa Inggris. Mungkin tadi di bahasa Arab kan gitu kan. Bisa tak bantu. Sehingga kebosanan-kebosanan itu bisa berangsur-angsur menjadi apa itu namanya, menjadi kebiasaan yang baik. Sehingga kalau sudah sering dikerjakan, kita sudah suka, maka nanti hasilnya menjadi baik. Nah, jadi begitu kira-kira Habib ya. Kalau dari pengamatan Bapak itu, Habib ini perlu dibuatkan jadwal. Disusun jadwal antara membantu orang tua dan belajar. Terutama belajar di rumah. Kalau belajar di sekolah kan sudah ada jadwal. Tinggal Habib ini membagi waktu. Jam berapa membantu orang tua, jam berapa mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dengan demikian, Bapak yakin Habib bisa untuk melaksanakan dua-duanya, sehingga tidak ada yang ditinggal. Sebab sama-sama perlu, membantu orang tua perlu, belajar lagi lebih perlu. Ya, paham Habib ya? Jadi untuk itu Habib ini perlu Bapak buatkan komitmen ya, komitmen agar motivasi Habib itu bisa lebih baik untuk belajar. Ya, jadi kita rencanakan ya, mengerjakan mengerjakan tugas sekolah itu dari Senin sampai Sabtu ya. Nanti kalau menurut Bapak jadwalnya tadi sudah pas, dari pagi sampai siang sekolah, dari pulang sekolah sampai sore itu membantu orang tua, malam sampai jam 10 itu belajar, sehingga semuanya dapat dikerjakan. Jadi dengan demikian
Habib itu sudah tidak ada beban lagi, sudah bisa mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Jadi bagaimana ya? Bisa ya Habib ya? Bisa. Bisa berkomitmen untuk lebih rajin dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh guru mata pelajaran, terutama tadi yang Habib sampaikan, mata pelajaran yang sulit tadi bagi Habib, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris tadi ya, sama bahasa Arab. Nah, memang itu agak sulit, sebab itu bukan bahasa kita kan. Cuman dengan disusunnya rencana-rencana tadi, Habib akan lebih fokus. Jadi Habib bisa berkomitmen ya. Nah, maka dari itu nanti minggu depan Bapak akan menjadwalkan Habib kembali untuk melihat sampai di mana komitmen Habib dalam konseling kita pada hari ini. Nanti akan terlihat ya, nanti Bapak akan tanyakan juga sampai di mana hasilnya, kan begitu, untuk memastikan kalau ada hal-hal ya, kalau ada hal-hal yang belum tepat nantinya, minggu depan atau 2 minggu yang akan datang, Habib silakan datang lagi kemari. Ya, nanti disampaikan juga seminggu atau 2 minggu akan datang hal-hal apa yang sudah meningkat atau hal-hal apa yang Habib rasa masih kurang. Ya. Nah, itu dia Habib ya. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu untuk berkonsultasi dengan Bapak selaku guru bimbingan konseling. Dan juga jangan juga segan-segan berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Ya. Silakan saja. Terbuka apa masalah-masalah, kan begitu. Ya, mungkin itu saja. Maka perlu kita buat tadi komitmen. Coba Habib isi ini dulu ya. Nah, untuk membuat komitmen. Jadi perlu Bapak tambahkan bahwa belajar itu penting, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil tanpa belajar. Gitu kan Habib? Dengan kita belajar, dengan kita rajin belajar, hasilnya akan baik. Tidak ada itu orang belajar hasilnya tidak baik. Itulah tadi Bapak katakan, kunci keberhasilan itu adalah belajar. Belajar itu ilmu. Kalau sudah kita punya ilmunya, maka kita akan mudah mengerjakan sesuatu hal tersebut.
Jadi tidak ada lagi Habib yang perlu disampaikan? Tidak ada, Pak. Nggak ada lagi ya? Ya, berarti cukup ya untuk hari ini pertemuan kita. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, jangan lupa Bib ya, apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Iya, Pak. Karena itu perlu. Ya, oke ya. Ya, oke Bib. Terima kasih. Nah, coba Bapak lihat dulu ya. Ya. Ya, di sini Habib sudah membuat komitmen. Ya, membuat komitmen akan lebih baik. Ya, lebih baik belajarnya, lebih baik menjalankan tugas-tugas atau yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru-guru mata pelajaran. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan dengan adanya jadwal-jadwal yang disusun, seperti yang Bapak sampaikan tadi, maka mudah-mudahan Habib seminggu ke depan ini akan ada perubahan. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih pada Habib yang sudah datang datang ke sama Bapak untuk bimbingan konseling. Semoga hasilnya lebih baik dan Habib tidak lagi ada masalah untuk menghadapi pelajaran ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran Bapak Ibu yang mengajar di lokal Habib. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, kembali Bapak ucapkan terima kasih. Tadi kita mulai dengan doa, maka ini juga kita tutup dengan doa. Doa itu, mari sama-sama kita berdoa agar bimbingan konseling ini bisa bermanfaat untuk Habib. Ya, doa mulai. Sekian, doa selesai. Terima kasih. Bapak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Habib. Silakan balik ke ruangannya.